Ini kita bersama-sama merenungkan, ya Bapa, ampunilah mereka. Ini adalah kalimat Yesus yang pertama di atas kayu salib. Saudara, menjelang kematian Yesus ada 7 kalimat yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Kalau saya berikan kita melihat strukturnya dari kalimat yang diucapkan Yesus, kita melihat bahwa dari jam 9 pagi sampai tengah hari, ya. Berarti itu jam 12 siang, tengah hari. Itu ada 3 ucapan yang keluar dari Yesus. Yaitu ucapan pengampunan, ucapan keselamatan, dan ucapan kasih. Ucapan pengampunan, ya Bapa, ampunilah mereka. Kita tahu Yesus berkata sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ucapan keselamatan ketika Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kepada salah satu dari para penjahat yang disalib. Ketika Yesus mengucapkan ucapan kasih, ini kita akan renungkan karena ini sebuah tanggung jawab yang sangat besar yang tetap dipikul oleh Yesus sampai di atas kayu salib yang dia berikan kepada orang tuanya. Kita tahu pada waktu umur 12, Yesus yang pernah muncul berdebat dengan ahli Taurat, setelah itu kehidupan Yesus tidak tercatat di dalam Alkitab. Kita tidak ketahui apa yang terjadi dari umur 12 sampai 30. Ketika 30 dia muncul dalam pelayanan, umur 12 sampai 30 itu diperkirakan bahwa Yesus mengabdi kepada keluarga. Karena apa? Kemungkinan besar papanya Yusuf itu meninggal muda. Dari mana kita tahu catatannya? Ketika umur 30 Yesus tampil dalam mujizat yang pertama. Perjamuan di Kana, mujizat air menjadi anggur. Itu Yusuf tidak tercatat. Sepanjang perjalanan Yesus dan pelayanan, Papa Yesus yaitu Yusuf tidak muncul sama sekali. Yang muncul adalah Maria. Maka para ahli menafsirkan umur 12 sampai umur 30 itu terjadi di mana Yesus memberikan tanggung jawab kepada keluarga, menjadi tulang punggung keluarga, menjadi tukang kayu. Tanggung jawab ini muncul kembali begitu mengharukan kita. Waktu di kayu salib dalam penderitaan yang begitu besar, Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Kepada Yohanes dia berkata, "Inilah ibumu." Sebuah tanggung jawab yang diberikan. Itu ucapan, 3 ucapan dari jam 9 sampai tengah hari. Lalu 3 jam kegelapan terjadi. Kita tahu dari tengah hari sampai jam 3. Dari jam 12 sampai jam 3, saudara. Itu kita tidak menemukan ada ucapan yang dicatat, saudara. Dan itu ada sebuah kegelapan yang terjadi. Dan saudara, sekitar jam 3 sore muncul lagi ucapan, 3 ucapan. Ucapan penderitaan rohani, ucapan penderitaan jasmani, ucapan kemenangan, dan ucapan penyerahan. 4 ucapan, ya. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ucapan penderitaan jasmani kembali muncul, "Aku haus." Saudara, ucapan kemenangan kembali diucapkan, "Sudah selesai, tetelestai." Dan ucapan penyerahan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nah, hari ini kita akan masuk dalam bagian A, yaitu yang jam 9, ucapan pengampunan. Ini ucapan yang luar biasa yang dikatakan Yesus. Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ketika musuh beria-ria di bawah kaki salib, di saat Yesus dijadikan olok-olok, Yesus dihinakan, Yesus direndahkan sedemikian oleh ciptaannya. Di atas kayu salib Sang Pencipta memberikan pengampunan. Puncak kejahatan manusia itu paling tinggi ketika Sang Pencipta Yesus Kristus disalibkan. Itulah puncak dosa umat manusia. Di manakah titik paling tinggi dosa umat manusia? Sejarah membuktikan pada saat Tuhan yang melawat dunia ini, yang memberikan kasih, di saat itu manusia menolak kasih Tuhan dengan cara menyalibkan anak Allah. Umat manusia menyatakan
memperagakan bukti dosa mereka. Tapi ketika bukti dosa mereka paling memuncak, di situ kasih Allah diberikan. Itulah titik pertemuan yang sangat mengherankan. Salib. Di salib terjadi titik pertemuan kasih Allah dicurahkan dan pemberontakan penolakan kasih dinyatakan. Ini sangat mengharukan. Saudara, bahkan di ucapan yang paling awal, pada saat penderitaan yang begitu menderah, sejak malam tidak minum, tidak makan, tidak tidur, diolok-olok, dihukum, ditempeleng, difitnah, diludahi, dimahkota duri, darah mengalir terus sepanjang hari sampai pagi, sampai Bukit Golgota. Dalam kondisi yang begitu lelah, tidak istirahat, darah yang tercurah, tidak mengalami satu kesempatan untuk menenangkan diri. Yesus mengeluarkan ucapan yang luar biasa. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau tanya, kasih mana, pengampunan mana, cinta mana dari semua kepercayaan di dunia yang bisa dibuktikan dan bisa menandingi cinta kasih dari kayu salib? Semua pemimpin-pemimpin agama boleh mengajarkan kasih sayang, bisa mengajarkan tentang pengampunan. Ini pesan dari agama di dunia yang mengaku mengajarkan kasih sayang dan pengampunan. Tetapi saya menemukan hanya di dalam Yesus yang menjalankan dan menjadikan pengajaran kasih sayang dan pengampunan menjadi kehidupan sehari-hari. Kasih sayang dan pengampunan adalah pesan dari agama di dunia. Boleh diakui sebagai pesan di dunia. Boleh diakui oleh semua pemimpin-pemimpin. Tetapi saya mau katakan hanya Yesus yang menjalankan dan menjadikan kasih sayang dan pengampunan bagian kehidupan sehari-hari. Bahkan sampai akhir hidup. Ketika seseorang akan mengakhiri hidup, pesan-pesan terakhir begitu penting. Kita harus perhatikan. Saudara, ada pemimpin di dunia yang pesan terakhir berkata, "Nak, jangan ampuni orang itu. Nak, kalau papa mati, kau tagih utang orang itu. Nak, kalau papa mati, jangan biarkan 3 orang itu masuk kubur dengan bahagia. Kau harus balaskan dendam papa." Anak-anak dengarkan dengan teliti. Tetapi Yesus berbeda. Ketika akan meninggalkan dunia ini, dia berbicara bukan kepada anak. Karena tugasnya ke dalam dunia berbeda. Dia bukan fokus memberikan pesan kepada dunia dengan perkataan, "Hai umat yang kuciptakan." Enggak. Tapi dia mempersembahkan perkataan dengan sebuah bukti, tindakan. Perkataan kepada yang di atas untuk mengampuni yang di bawah. Maka itu pengajaran yang paling tinggi. Saudara, ada yang mengatakan yang disalibkan bukan Yesus. Itu Yudas yang mukanya diubah. Salah tangkap. Itu bukan Yesus. Pada waktu di Getsemani, Yudas sang pemberontak diubahkan wajahnya. Yang ditangkap adalah Yudas. Dan wajah Yesus dijadikan wajah Yudas jadi wajah Yesus. Salah tangkap. Jadi Yesus tidak pernah menderita. Lalu ajaran itu berkata yang disalib ada Yudas. Saya mau berkata, sumber yang pahit tidak mungkin mengalirkan yang manis. Dengar baik-baik. Aliran air, sumber yang pahit nggak mungkin alirkan air yang manis. Saudara, bagaimana sumber yang menjual Yesus, hati yang pahit itu bisa mengalirkan pengampunan? Tidak mungkin di atas kayu salib Yudas mengucapkan pengampunan. Yang ada Yudas mengucapkan, matikan semua yang di bawah, lindas semua, tindas semua yang di bawah Bapa. Itu yang mungkin terucap oleh Yudas. Dan saya percaya kalimat agung Bapa ampunilah hanya bisa mengalir dari sumber yang manis, dari sumber pengampunan, dari sumber itu, yaitu sumber kasih itu. Allah adalah kasih. Kita tahu Allah itu kasih. Saudara, bukan hanya ada, itu kasih. Bukan adalah kasih, itu kasih berarti dirinya adalah kasih. Yohanes berkata, Allah itu kasih. Maka karena dia kasih, dia bisa mengucapkan pengampunan, mempraktekkan, bahkan melakukannya di atas kayu salib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya
Kita lihat ucapan Yesus itu konsisten. Ini integritas karakternya teruji. Bahkan dari pengajaran sampai sepanjang kehidupan di kayu salib. Kita pernah tahu pertama-tama waktu Yesus mengajarkan ucapan di khotbah di bukit. Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah ucapan pengajaran yang pertama kali dimulai dalam kehidupan Yesus. Dan begitu konsisten. Kita tahu ini adalah rangkaian khotbah di bukit. Saudara, dari Matius pasal 5 sampai pasal 7. Itulah pengajaran yang turun dari Yesus pertama kali. Saudara, apa yang terjadi? Di dalam pengajaran ini lengkap sudah Allah menyatakan diri. Pada waktu perintah turun dari gunung Sinai, ya, jangan membunuh. Tetapi saudara, pada waktu pengajaran turun dari atas bukit, pribadi Allah turun ke dalam dunia. Pribadi itu berkata apa? Kasihi musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan hanya jangan membunuh, tapi dalam hatimu dibongkar, dalam pikiran dibongkar, jauh harus mengasihi musuh. Saudara, Yesus berkata, engkau sudah mendengar firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Jangan membunuh. Itu baru terbukti kalau menumpahkan darah, menghabisi nyawa musuh. Maka Yesus berkata, ada tertulis jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, jikalau engkau membenci saudaramu, engkau membenci musuhmu, engkau membenci, engkau sudah membunuh. Mana yang lebih dalam, saudara? So, lihat, waktu firman pertama kali turun menuntun bangsa Israel, ya, di gunung Sinai, di mana bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, mengalami perjanjian dengan Allah di bawah gunung Sinai. Firman Tuhan yang turun dari Musa, firman itu berkata, jangan membunuh. Waktu Yesus, anak Allah, turun ke dalam dunia, semakin tajam firman itu berkata, semakin luar biasa firman itu dinyatakan. Yesus berkata, ada tertulis firman yang berkata jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan membenci. Kalau kamu benci, kamu sudah bunuh. Saudara, ini lebih dalam dari yang turun dari Sinai. Ini membuat manusia tidak bisa bergerak. Bagaimana mungkin tidak membenci? Bagaimana mungkin tidak punya persepsi yang salah? Bagaimana mungkin tidak bisa muncul dalam hati sesuatu kekesalan, kedongkolan? Saudara, di titik ini manusia tidak bisa bergerak. Karena tidak ada manusia yang tidak bisa dalam reaksi yang normal. Untuk kesel, untuk gusar, untuk benci. Disinilah manusia bersandar pada kasih karunia. Di sini manusia itu dibongkar bahwa tidak bisa menjalankan hukum Taurat. Pada waktu Yesus berkata, hukum Taurat berkata firman Allah jangan membunuh. Aku berkata kalau benci kamu bunuh. Siapa yang bisa lakukan firman ini? Jangan membunuh. Nggak bisa. Oleh karena itu, Yesus ketika menyatakan itu, Yesus sedang membongkar keadaan manusia. Tidak bisa mengikuti 10 hukum Taurat. Pasti gagal. Dan Yesus memberikan jalan keluar. Aku akan genapi hukum Taurat. Engkau percaya kepadaku, engkau selamat. Ini rahasianya, saudara. Pagi hari ini kita mengerti bahwa ketika Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita hanya bisa lakukan ketika sudah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah mempertontonkan, memberikan teladan. Dan ini juga membuktikan perkataan Yesus konsisten. Dia mengajarkan, dia melakukan. Dan sebagai pengikut, kita mengikutinya. Saudara, pengampunan adalah bagi jiwa yang kuat. Karena jiwa yang lemah tidak akan bisa memaafkan. Tidak akan bisa mengampuni. Dan Yesus telah membuktikannya. Termasuk setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Soalnya saya tidak tahu apa yang masih mengganjal dalam hati kita. Pengampunan apa yang masih harus kita berikan untuk menjelang prapaskah ini kita hidupi kebenaran firman Tuhan ini. Coba tanya sama Tuhan. Saudara, kita melihat anak-anak Tuhan ketika di pengadilan ada banyak cerita yang menggoncangkan dunia. Bagaimana mereka yang pernah anaknya dibunuh datang kepada sang pembunuh dan berkata, aku mengampuni engkau yang telah membunuh anakku. Dan itulah anak-anak Tuhan. Saudara, pengadilan-pengadilan di dunia telah membuktikan bahwa banyak orang Kristen yang telah menyatakan pengampunan di pengadilan. Dan itu hanya anak-anak Tuhan yang jiwanya kuat. Pengampunan bagi jiwa yang kuat, saudara. Jiwa yang lemah gak bisa ngampunin. Saudara, karena itu kita harus bersandar pada teladan Yesus di salib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Contoh yang paling nyata, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 60. Kita tahu ini kisah martir pertama, contoh yang pertama dalam sejarah. Stefanus, ketika dia dirajam, ketika dia dilemparin batu, ketika dia dituduhkan tuduhan yang tidak benar, dalam keadaan sedang menderita sakit, sedang dilemparin batu, dia berkata apa? Dia bukan menangisi keadaan dirinya, ia akan meninggal. Dia bukan menangisi keadaan dia yang dipersalahkan. Dia bukan menangisi karena dia diperlakukan tidak adil. Dia bukan menuntut keadilan kepada manusia. Dia menuntut keadilan untuk mereka. Yaitu apa? Karena mereka tidak tahu, ampuni mereka. Jangan tanggungkan dosa kepada mereka. Itu keadilan yang diberikan oleh dia. Saudara, itu pengampunan yang dimintakan oleh Stefanus. Soal kalau orang normal sedang dianiaya, diperlakukan tidak adil, yang diminta sama Tuhan, lindas mereka, balaskan ya Tuhan. Tapi Stefanus berbeda. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Dia nggak ngomong di hati, saudara. Dia nggak dalam keadaan posisi yang lain. Dia berlutut. Sebuah bukti. Dia sungguh-sungguh meminta. Dia berdoa. Dia berseru dengan suara nyaring. Dia perdengarkan ke semua orang yang menganiaya dia, bahwa sebagai anak Tuhan, saya mencontoh Yesus yang di atas kayu salib. Saya juga mengalirkan pengampunan. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudara, sejarah mencatat orang-orang Kristen yang dianiaya di zaman Nero, orang-orang Kristen yang dijadikan makanan binatang buas, semua menyerahkan nyawa dengan pengampunan untuk musuh-musuh mereka. Hari ini saya mau mengutip kalimat Agustinus dari Hippo. Bagaimana Yesus Kristus bisa mengampuni orang berdosa. Kita tahu satu hal. Cintai orang berdosa. Maaf, saudara, berdosa. Benci dosanya. Ya, cintai orang berdosa. Benci dosanya. Jangan sebaliknya. Ya, jangan sebaliknya. Jangan benci orang berdosa, cinta dosanya. Itu salah. Tapi cintai orangnya. Tetap cintai kasih, tapi benci dosanya. Hari ini kita sudah merenungkan bagaimana Yesus berkata Bapa. Panggilan pertama Bapa. Karena itulah tujuan Yesus datang ke dunia, untuk membawa pengampunan Bapa kepada dunia. Pengampunan yang tidak dialirkan. Akar pahit yang masih tersimpan dalam hidup. Itu melumpuhkan tubuh jasmani kita. Kemarin saya melihat sebuah video pengakuan seorang dokter. Saudara, singkat saya mau sampaikan, di video itu mengejutkan. Dokter itu mengatakan, ketika orang menyimpan akar pahit, tidak mengalirkan pengampunan, dia bukan merusak orang lain, dia sedang merusak diri sendiri. Amin, saudara. Sedang merusak diri sendiri. Nah, karena itu, biarlah teladan Yesus di kayu salib yang mengalirkan pengampunan. Hari ini, jangan simpan sampah di hati kita. Saudara, ada orang yang pernah bersalah sama kita. Gak ada orang yang sempurna di sekitar kita. Gak ada malaikat, saudara. Kita pun pernah bersalah. Dan saudara, sebagai pendoa, dalam doa fajar selalu kita ikutin. Saudara tahu apa? Bapa di surga memberikan sebuah posisi. Barang siapa tidak mengampuni, dia tidak diampuni. Barang siapa mengampuni, dia diampuni. Kita berkata, loh, ini sebuah syarat yang unik. Iya, saudara. Di dalam batasan syarat yang dikatakan firman Tuhan, kalau engkau tidak mengampuni, semua doamu sia-sia. Saya mau berkata, kita berdoa syafaat untuk anak-anak kita cari kerja. Kita berdoa syafaat untuk sahabat doa kita dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan tubuh jasmani. Tapi kalau yang kita doakan menyimpan akar pahit, menyimpan benci, menyimpan dendam, menyimpan segala rasa sakit di hati, doa yang kita panjatkan tidak ada artinya. Satu hal kita harus ingat, ketika kita berdoa, kita sudah harus dalam satu keadaan.
kita adalah orang yang harus mengalirkan pengampunan. Tidak ada sampah yang disimpan di hati. Lepaskan itu semua. Maka Bapa di surga akan mendengar doa-doa kita. Jangan biarkan sampah di dalam hidup kita menghalangi doa-doa kita. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita.